hot in Vancouver today, and me and Joanna are just waiting for our friend who is super late to come today. And if you guys see this video, take a look at how nice the drink, the cute girl, and how nice the pool is. You guys should come right now and join us, right? Right? If you guys see this video, take a look at how nice. Oke, jadi kali ini gue mau bahas tentang The Black Eyed Children. Dimana The Black Eyed Children ini adalah fenomena atau urban legend yang sempat muncul nih di akhir tahun 90-an. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu apa sih The Black Eyed Children itu, gue mau kasih tahu lengkapnya. Jadi The Black Eyed Children ini adalah sekelompok anak kecil yang memiliki mata berwarna keseluruhan hitam. Jadi mereka tuh nggak punya iris atau bagian putih di matanya, karena ya keseluruhan warna matanya itu berwarna hitam gitu ya. Nah, The Black Eyed Children ini kerap kali muncul di depan rumah atau di mobil atau kendaraan orang yang mereka temui. Nah, mereka nih sering kali meminta izin untuk masuk ke dalam rumah ataupun kendaraan orang-orang yang mereka temui. Dan udah banyak orang juga nih yang pernah ngelaporin kalau saat ketemu sama The Black Eyed Children ini, mereka tuh sering kali ngerasa nggak nyaman dan takut banget karena bertemu sama anak-anak bermata. Oke, sekarang gue mau jelasin ciri-ciri The Black Eyed Children ini. Jadi kalau ngomongin penampilan, sebenarnya mereka ini memiliki ciri-ciri seperti anak-anak kecil pada umumnya. Anak-anak yang masih berusia 6 tahun atau 16 tahunan. Jadi emang ya dari segi penampilan mereka ini terlihat seperti anak-anak normal pada umumnya. Tapi mereka ini sering kali berpenampilan aneh atau gak sesuai sama lingkungan sekitar. Bahkan mereka juga sering kali berpenampilan gak sesuai sama cuaca saat itu. Kayak mungkin misalnya di suatu tempat lagi winter gitu. Terus anak-anak ini terlihat berpakaian seperti ya pakaian-pakaian normal yang nggak seharusnya dipakai saat winter. Jadi emang dari penampilan tuh mereka juga sedikit terlihat aneh karena juga nggak sesuai sama lingkungan sekitar, dimana seringkali nih yang ketemu sama The Black Eyed Children ini melihat mereka menggunakan pakaian seperti pakaian lama yang nggak cocok sama lingkungan sekitar saat itu. Terus ciri-ciri berikutnya yang paling kelihatan itu udah pasti dari matanya ya, dimana mereka ini kan emang udah dikenal sebagai The Black Eyed Children. Jadi emang memiliki ciri khas mata yang berwarna hitam sepenuhnya. Jadi mereka nggak punya iris atau pupil. Nah, mereka ini juga sering berperilaku aneh, dimana mereka ini sering banget yang namanya mengajukan permintaan atau mendesak orang-orang yang mereka temui untuk meminta masuk ke dalam rumah atau ke dalam kendaraan seperti mobil. Nah, mereka ini juga katanya memiliki suara yang agak aneh dan terdengar seperti monoton gitu ya, kayak nggak umum aja buat suara anak-anak pada umumnya. Nah, mereka ini juga katanya sering menghindari kontak mata langsung dengan orang yang mereka temui dalam waktu yang lama. Nah, untuk sensasi yang dirasakan sendiri nih, banyak orang yang melaporkan kalau saat bertemu dengan The Black Eyed Children ini, mereka tuh sering banget ngerasa cemas dan ketakutan yang sampai parah banget gitu, karena emang kehadiran mereka tuh benar-benar bikin orang-orang gak nyaman dan merasa takut banget. Kisah The Black Eyed Children ini pertama kali muncul ada di dalam forum atau situs web paranormal sekitar tahun 1998. Jadi walaupun awalnya kisah The Black Eyed Children ini sempat
kurang jelas atau kabur, tapi ternyata ada beberapa laporan nih yang mencatat tentang kemunculan The Black Eyed Children ini. Kayak mereka tuh suka muncul di depan rumah atau di depan kendaraan pribadi kayak mobil, terus juga di luar toko dan di pom bensin. Nah, bagi orang-orang yang pernah ketemu sama The Black Eyed Children ini, mereka tuh ngelaporin kalau anak-anak ini seringkali meminta izin untuk masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam kendaraan mereka. Terus ada berbagai teori juga nih yang ngebahas tentang The Black Eyed Children ini. Kayak yang pertama itu banyak orang yang menganggap kalau The Black Eyed Children ini adalah roh atau entitas jahat yang masuk ke dimensi manusia. Tapi ada juga nih yang berpendapat kalau The Black Eyed Children ini sebenarnya adalah vampir atau makhluk tak kasat mata. Jadi beberapa orang nih menganggap kalau anak-anak ini sebenarnya adalah vampir yang mencari korban baru. Terus juga makhluk dari dimensi lain yang berusaha untuk berinteraksi dengan manusia. Tapi nggak banyak juga nih yang menganggap kalau The Black Eyed Children ini adalah mitos atau sekedar hoax semata doang. Jadi emang yang mereka nggak nyata. Terus juga ada yang menganggap kalau ini cuma kesalahan persepsi yang disebabkan oleh gangguan mental psikosomatik. Dan ternyata di balik cerita atau kisah tentang The Black Eyed Children ini ada kasus terkenal yang dilaporkan oleh Brian Button di tahun 1996. Jadi pada tahun 1996, seorang jurnalis bernama Brian Button, dia mengalami kejadian yang cukup sering dibicarain lah di mana-mana mengenai fenomena The Black Eyed Children ini. Di mana Brian Button ini mengklaim kalau dia memang pernah bertemu dengan The Black Eyed Children. Saat itu, Bethel sedang berada di dalam mobilnya yang sedang terparkir di depan bioskop di kota Abilene, Texas. Di mana saat itu dia lagi menulis cek karena dia mau bayar tagihan internet di dekat sebuah kantor provider. Nah, tiba-tiba ada dua anak laki-laki yang mendekati mobilnya. Dari luar, anak laki-laki ini ya kelihatannya seperti anak laki-laki pada umumnya, anak-anak kecil pada umumnya. Jadi Bethel juga nggak menaruh curiga sama sekali. Namun ketika anak-anak ini mengetuk jendela mobilnya, Bethel mulai merasa nggak nyaman tanpa alasan yang jelas. Sementara anak-anak itu masih mengetuk pintu mobilnya dan meminta izin untuk masuk ke dalam mobilnya dengan alasan mereka ingin membeli tiket film tapi mereka nggak bawa uang. Meskipun kata-kata mereka terdengar sangat sopan, tapi Bethel merasa nggak nyaman karena anak-anak itu seperti memaksa ingin masuk ke dalam mobil dengan berkata, kami tidak bisa masuk kalau kamu nggak izinkan. Dan saat itu Bethel baru benar-benar memperhatikan mata anak-anak itu, di mana dia melihat mata mereka sangat hitam pekat seperti lubang tanpa dasar tanpa ada iris atau warna putih di bagian mata. Dari situ perasaan takut yang luar biasa muncul dalam diri Bethel, di mana seolah-olah instingnya tuh menandakan bahwa lagi ada bahaya. Nah, ketakutannya tuh begitu kuat sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyalakan mobilnya dan pergi meninggalkan anak-anak itu tanpa memberikan mereka izin untuk masuk ke dalam mobil. Saat dia udah mulai jalan pergi meninggalkan anak-anak itu, dia sempat ngelihat lagi nih ke belakang dan kaget banget anak-anak itu tiba-tiba hilang. Padahal tempat itu lumayan terbuka gitu. Jadi otomatis kalau anak itu ya masih kelihatan. Tapi anak-anak ini benar-benar hilang dari pandangan. Nah, akhirnya laporan ini jadi tersebar luas ya, karena Bethel ini membagikannya ke dalam forum paranormal, yang akhirnya ngebuat dia jadi salah satu saksi paling terkenal terkait fenomena Black Eyed Children ini. Nah, di forum ini banyak yang percaya sama fenomena The Black Eyed Children ini. Tapi nggak sedikit juga nih orang-orang yang nggak percaya sama ceritanya Bethel dan menganggap kalau ini cuma cerita horor atau urban legend biasa. Namun sampai sekarang kisahnya Bethel ini masih jadi landasan utama dalam diskusi tentang The Black Eyed Children.
Nah, terus di tahun 2000-an ada juga nih laporan dari seorang wanita di Texas, di mana seorang wanita yang sedang berkendara sendirian dilaporkan berhenti di sebuah pom bensin dan bertemu dengan the Black Eyed Children. Nah, saat di pom bensin itu, wanita ini bertemu dengan dua anak perempuan, di mana dia ngelihat kalau anak-anak perempuan ini pakai baju atau pakaian yang nggak sesuai sama cuaca saat itu, dimana cuaca saat itu lagi dingin-dinginnya banget, mungkin lagi winter, tapi anak-anak perempuan ini pakai baju yang mungkin nggak sesuai sama cuaca saat itu, kayak bukan pakai baju anget gitu ya. Nah, anak-anak ini meminta masuk ke dalam mobil dan diantar pulang ke rumahnya. Tapi saat melihat matanya, wanita ini dilaporkan sangat ketakutan sampai akhirnya langsung pergi meninggalkan dua anak perempuan. Jadi emang sebenarnya the Black Eyed Children ini udah dibahas di mana-mana, kayak di buku, di forum, terus juga ada di artikel-artikel kayak The Black Eyed Children Chronicles by David Bitterly. Ini tuh buku yang membahas tentang berbagai laporan dan teori mengenai fenomena Black Eyed Children. Terus juga ada nih The Black Eyed Children, A Paranormal Investigation by Jason Alford, di mana buku ini menyajikan tentang sejumlah laporan kejadian dari Black Eyed Children serta analisis dan perspektif dari paranormal. Terus The Black Eyed Children ini juga dibahas dalam forum The Ghost and Spirits. Di sini banyak laporan pertama tentang The Black Eyed Children sendiri, di mana forum ini adalah tempat diskusi antar individu yang memiliki pengalaman terkait fenomena tersebut. Terus juga dibahas dalam artikel Paranormal Studies, di mana beberapa situs web paranormal ini telah menulis artikel tentang fenomena dan mendokumentasikan laporan-laporan terkait The Black Eyed Children. Akhirnya, fenomena Black Eyed Children ini menimbulkan perasaan takut yang luar biasa, apalagi setelah banyak orang yang melaporkan kalau mereka ini pernah bertemu langsung dengan The Black Eyed Children. Jadi mereka tuh sering merasa terperangkap tanpa bisa menghindari mata anak-anak ini. Walaupun belum ada bukti ilmiah yang kuat nih tentang keberadaan mereka, tapi banyak orang yang percaya kalau mereka ini adalah entitas jahat atau roh atau makhluk dari dimensi lain. Walaupun fenomena The Black Eyed Children ini terbilang baru, tapi keberadaan mereka ini terus menjadi mitologi urban horror yang masih berkembang sampai saat ini. Dan beberapa orang percaya kalau mereka ini adalah makhluk yang lebih dari sekedar fiksi. Dan penampakan mereka selalu mengundang rasa penasaran yang besar. Jadi itu dia cerita tentang The Black Eyed Children. Gimana menurut kalian? Apakah The Black Eyed Children ini benar-benar ada atau cuma sekedar mitos atau urban legend biasa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu di Settlers berikutnya.